Abu Nawas dan jendela yang bandel. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika sinar matahari masih malu mengintip dari balik kubah masjid dan angin gurun bertiup lembut membawa aroma kapulaga, terdengar derap langkah tergesa dari arah istana. Seorang pelayan datang berlari seperti dikejar kambing lapar, lalu berhenti tepat di depan rumah Abu Nawas sambil terengah-engah. "Wahai Abu Nawas," katanya sambil membungkuk hampir menyentuh pasir, "Khalifah memanggilmu segera. Di istana sedang terjadi perkara besar." Abu Nawas mengusap jenggotnya, matanya menyipit nakal. "Apalagi kali ini? Apakah kendi istana tiba-tiba menggubah syair atau karpet terbang menolak mendarat?" "Tidak, Tuan, kali ini lebih aneh dari itu," jawab pelayan sambil menggeleng cepat. "Jendela istana tidak mau tertutup. Sudah puluhan orang mencoba. Jendelanya tetap saja membuka diri seolah sedang menyambut tamu tak terlihat." Abu Nawas menghela nafas, seolah perkara itu sama umumnya dengan unta yang rajin mandi. "Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih keras kepala, jendela atau manusia." Setibanya di ruang kerja Khalifah Harun al-Rasyid, pemandangannya sungguh luar biasa. Sebuah jendela besar menganga lebar, tirainya berkibar-kibar seperti panji perang, dan para pelayan mengintip dari balik pilar seperti anak-anak takut guru. Khalifah duduk di kursinya dengan wajah letih. "Wahai Abu Nawas," katanya, "jendela ini membuatku ingin pindah tidur ke atap istana. Aku sudah menyuruh 50 pelayan menutupnya. Setiap mereka menutupnya, jendela ini membuka kembali, seolah ada yang sengaja menariknya." Abu Nawas meraba dagunya. "Apakah ada tangan jahil yang gemar bermain petak umpet?" "Itu yang ingin ku tahu," jawab Khalifah. "Jika pelayan iseng, ingin ku ketahui siapa dia. Jika jin, ingin ku ajak ia berdamai. Jika jendela itu sendiri yang membangkang, ingin ku tanya sopannya kemana hilang." Abu Nawas terkekeh. "Baiklah, izinkan hamba berbicara pada sang jendela." Abu Nawas menghampiri jendela itu, meneliti engsel, kayu, dan suara angin yang masuk. Ia menepuk daun jendela pelan, seolah menegur anak kecil yang ketahuan mencuri kurma. "Wahai jendela," katanya serius sambil mencondongkan wajah, "mengapa engkau membuka diri tanpa diundang?" Tentu saja jendela tidak menjawab apapun, kecuali bergoyang sedikit karena angin. Para pelayan semakin pucat. "Amirul Mukminin," kata Abu Nawas, "kumpulkan semua pelayan yang bertugas tadi malam." Maka 50 pelayan berdiri berjajar seperti tiang-tiang kurma. Beberapa tampak sangat gugup, yang lain berusaha terlihat setenang ikan di kolam, meski lutut mereka bergetar. Abu Nawas berjalan di depan mereka seperti hakim yang sedang menimbang dosa ayam dan kucing. "Wahai para pelayan," katanya lantang, "jendela tidak membuka dirinya sendiri. Sesuatu telah menyentuhnya, dan sesuatu itu pastilah berasal dari manusia." Mereka saling menunduk, berharap tanah menelan mereka hidup-hidup. "Aku tidak akan bertanya siapa pelakunya," lanjut Abu Nawas, "karena mulut bisa berbohong, tetapi dada manusia tidak bisa." Ia mengeluarkan sebuah bulu putih halus, ringan seperti angan-angan. "Bulu ini," katanya sambil mengangkatnya, "akan menempel pada dada orang yang menyembunyikan kegelisahan." Para pelayan menelan ludah serentak seperti disuruh minum ramuan pahit. Abu Nawas mulai satu persatu menyentuhkan bulu itu ke dada mereka. Pada pelayan pertama, tidak menempel. Kedua, tidak menempel. Ketiga, tetap tidak. Namun ketika ia menyentuhkan bulu itu pada seorang pelayan kurus dengan mata berkelip terlalu sering, bulu itu menempel. Pelayan itu berubah pucat seketika, seperti kain direndam air sumur es. "Dialah orangnya," seru Khalifah. Pelayan itu langsung berlutut, tubuhnya gemetar seperti daun disapu angin.
"Ampuni hamba, bukan niat hamba berbuat salah. Hamba hanya ingin melihat taman istana. Bunganya mekar seperti surga kecil. Hamba tidak tahan untuk tidak memandangnya." Khalifah menghela nafas panjang. "Kenapa tidak kau katakan dari awal?" Pelayan itu menunduk sedalam-dalamnya. "Hamba takut dimarahi." Khalifah menoleh pada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bagaimana bulu itu hanya menempel pada dirinya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Amirul Mukminin, bulu ini sama tidak sakti seperti bulu ayam di dapur istana." Khalifah mengerutkan kening. "Lalu, saat aku mendekati pelayan itu, ia paling gelisah, nafasnya pendek, matanya tidak tenang. Aku hanya menekan bulu ini sedikit lebih kuat, sehingga menempel pada pakaiannya." Pelayan lain ternganga seolah melihat keajaiban. "Pada pelayan lain," lanjut Abu Nawas, "aku menyentuhnya sangat ringan, mana mungkin bulu menempel. Hati mereka tenang. Tapi yang bersalah, bulu tak perlu sakti untuk mengungkapnya." Khalifah tertawa terbahak hingga tirai istana ikut bergetar. Sebelum pulang, Abu Nawas mendorong jendela itu sekali saja, dan jendela langsung tertutup rapat. Para pelayan serempak terperanjat. "Wahai Abu Nawas, bagaimana mungkin semudah itu?" Abu Nawas menunjuk ke arah lantai. "Ada lipatan kecil pada karpet tadi malam. Ketika kalian menutup jendela, karpet bergeser dan mendorongnya kembali terbuka. Tapi karena kalian sibuk takut, kalian lupa melihat apa yang ada di bawah kaki." Khalifah menepuk dahinya, lalu tertawa sampai matanya berkaca-kaca. Abu Nawas pun berkata sambil melangkah keluar, "Jendela tidak pernah membantah. Hanya manusia saja yang sering lupa menggunakan mata dan akal." Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.